Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimunah Rumiswantami akan menyampaikan materi mengenai analisis jabatan atau job analysis. Definisi menurut Disler 2000 adalah the produce for determining the duties and skill requirement of a job and the kind of person who should be hired for it. Sedangkan menurut Freeport 1984 adalah job analysis, the process of studying and collecting information relating to the operation and responsibility of a specific job. Sedangkan menurut Nawawi 2000 adalah suatu proses berpikir yang bersifat abstrak mengenai suatu pekerjaan. Hasilnya dirumuskan menjadi deskripsi dan spesifikasi jabatan atau job description and job specification dalam bentuk tertulis. Kemudian kita akan membahas tentang deskripsi dan spesifikasi atau persyaratan jabatan menurut Bambang Wahyudi 1996. Deskripsi jabatan yaitu gambaran secara singkat, cermat, dan teliti mengenai fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan dari suatu jabatan tertentu. Isi jabatan meliputi yang pertama, identifikasi jabatan yang meliputi nama jabatan padanan, kemudian kode jabatan. Yang kedua, sifat jabatan meliputi uraian jabatan, wewenang, hubungan dengan jabatan, supervisi yang diperlukan, peralatan atau mesin yang digunakan, serta kondisi kerja. Yang terakhir, tentang kualifikasi dibagi menjadi dua, yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Sedangkan persyaratan jabatan, yaitu persyaratan tentang kualitas minimal seseorang tenaga kerja yang bisa diterima untuk menduduki dan menjalankan tugas suatu jabatan tertentu dengan baik. Isi spesifikasi jabatan meliputi yang pertama, syarat umum, ada pendidikan juga pengalaman. Yang kedua, ada syarat khusus meliputi kondisi fisik atau psikis. Yang kedua, jenis kelamin. Yang terakhir, minat dan bakat. Kemudian prinsip dan prosedur analisis jabatan. Yang pertama, prinsip analisis jabatan meliputi yang ke-1, harus ditentukan secara jelas batas-batas pekerjaan dalam jabatan. Hal ini yang ada dalam jabatan. Yang kedua, harus berdasarkan atas kenyataan sebenarnya atau objektif dengan wewenang yang ada, subjektif pribadi dihindarkan. Ketiga, proses kegiatan dalam jabatan itu harus disusun secara kronologis. Yang keempat, memperhatikan situasi pekerjaan. Kemudian prosedur analisis jabatan. Yang pertama, penentuan tujuan analisis jabatan. Kedua, perencanaan analisis jabatan. Ketiga, pengumpulan data jabatan. Keempat, pengolahan data jabatan. Yang kelima, penyajian hasil analisis jabatan. Yang terakhir, penyusunan program manajemen SDM lainnya.